ini. Tadi teman-teman menyampaikan sekarang penampilannya agak berubah. Kalau dulu nggak berkumis, sekarang berkumis. Yang terhormat Direktur IKT, mohon maaf saya tadi lupa namanya. Yang terhormat juga moderator Pak Siswanto Rupiah. Mohon izin saya perlu memperkenalkan diri karena tadi Bang Sabri katanya melihat wajah-wajah sekarang itu udah lupa semua. Padahal saya sering ditabokin kalau gitu begini. Nama saya Suwondo, Ketua DPW APBNI DKI Bang. Saya menggantikan Pak Yuswadi waktu itu. Tugas saya sudah saya jalankan 2,5 tahun. Mudah-mudahan kalau tidak ada gempa bumi politik ya 2,5 tahun lagi Bang. Tapi mohon doanya lebih cepat lebih baik. Masih dibutuhkan. Siap Bang, kalau Bang yang perintah siap saya. Hari ini saya mendapat tugas dari Ketua Forum AMI dan sekaligus Ketua OJ untuk memaparkan. Yang dipaparkan itu adalah harapan dari pengguna jasa dalam kurung APBNI terhadap kinerja Pelabuhan Tanjung Priuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kolaborasi antara APBNI dengan mitra maritim lainnya di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ke depan Pelabuhan Tanjung Priuk menurut asosiasi di sini. Pada kesempatan ini saya tadi teringat bahwa Bang Sabri ini termasuk pembuat undang-undang karena beliau memang dulu anggota dewan. Oleh karena itu mohon izin supaya saya bisa mengukur bahwa posisi PBN itu di mana sih. Saya tidak bisa ngomong semuanya sendiri atau opini saya. Saya pengen memperlihatkan melalui dasar-dasar hukum PBN itu apa, sehingga nanti saya bisa menyampaikan harapan apa yang harus saya sampaikan kepada BUP. Sebenarnya karena kita sama-sama bekerja di pelabuhan, menurut saya agak kurang elok kalau saya menyampaikan harapan. Ada kata-kata bijak, lebih baik kita memikirkan apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa atau pelabuhan daripada kita berpikir apa yang kita dapatkan dari pelabuhan. Kira-kira saya bisa dibantu dengan slide? Saya dikasih waktu berapa lama ini? Udah tinggal 2 menit. Enggak, kita cepat-cepat aja. Iya. Sambil kita mengantarnya Bang Sabri kan? Iya, iya. Di bawahnya lah supaya tidak terlalu tinggi, kita enak ada Bang Sabri. Yang monster, yang dua monster isinya itu monster FTD nomor 2. Kelihatannya tema ini harus turun lagi. Ini logo APBNI, DPW APBNI DKI Jakarta. Visi misi saya rasa nggak perlu lah, ini kan urusan. Ini PM59, bunyinya juga sama ini. Jadi yang melakukan kegiatan bongkar muat di multipurpose konvensional itu perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut, badan usaha pelabuhan yang telah
memperoleh konsesi. Ini juga sama next, supaya kita nggak terlalu lama. Ini gambaran secara umum bongkar muat. Sebelah kiri kita ini pelabuhan muat ini. Barang dari pengirim dari gudang dibawa ke pelabuhan, nanti diterima oleh BBM di sini atau receiving, terus nanti digeser dari gudang ke lapangan transit site. Yang ketiga, nomor ke atas kapal atau kargo beri. Ini adalah perjalanan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ini di pelabuhan tujuan 21 pasal 10 ayat 4. Badan usaha yang diberikan khusus bongkar muat wajib bekerjasama dengan di pelabuhan yang belum dikomersilkan. Kita bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan atau UPP biasanya. Tentunya yang berikutnya adalah dengan mitra asosiasi, ada Alfi, Logindo, Insa, dan lain-lain. Tapi untuk pelabuhan yang sudah dikomersilkan, kalau dengan otoritas pelabuhan, saya menyampaikannya itu bukan kerjasama atau kolaborasi ya, karena beliau adalah sebagai otoritas, jadi kita melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pelabuhan. Nah, kita kerjasamanya adalah dengan badan usaha pelabuhan yang telah mendapatkan konsesi. Dan di periode ini sudah kita laksanakan. Yang ketiga, seperti yang tadi di atas, kita harus juga bekerjasama dengan mitra asosiasi. Next. Nah, ini peran BBM dalam mewujudkan pelayanan berstandar nasional. Tadinya saya mengusulkan berkelas dunia supaya kelihatan lebih wow. Tapi kamu gimana? Pelayanan bongkar muat berstandar internasional di pelabuhan memiliki berbagai ketentuan dalam rangka mendukung kegiatan operasional yang efisien, seperti tadi Bang Sabri sampaikan, aman, ramah lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa. Untuk handling time, waktu bongkar muat yang cepat, efisien sesuai yang telah ditetapkan oleh otoritas dan badan usaha pelabuhan. Bahwa kita punya SOP untuk kegiatan bongkar muat itu ditetapkan oleh otoritas pelabuhan. Yang kedua, kapasitas tersebut kemampuan menangani volume muatan yang besar secara konsisten. Yang ketiga, ketersediaan peralatan. Tersedia peralatan bongkar muat yang modern dalam jumlah yang cukup. Yang tepat, protokol keselamatan kerja menerapkan standar keselamatan bagi pekerja dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan. Kita menyadari bahwa belum semua BBM yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjalankan sesuai ideal yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada diri saya sendiri dan teman-teman BBM untuk menyiapkan SDM yang mulai kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi. Yang kedua, mau tidak mau saya harus mengatakan capital yang cukup dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengadaan atau investasi peralatan bongkar muat yang modern. Yang ketiga, menerapkan standar keselamatan bagi pekerja dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan bongkar muat. Yang keempat, kerjasama dengan semua stakeholder, shipper dan consignee. Sering terjadi keterlambatan kegiatan bongkar muat karena jam kerja di pelabuhan tidak sama dengan jam kerja di penerima atau pengirim barang. Kita di sini sudah melakukan 1 kali 24 jam, mungkin di luar masih 12 jam dan lain-lain. Itu menjadi hambatan kita untuk mencapai yang tadi kami sampaikan. Next. Nah, tidak banyak lebar, kami mencoba menyimpulkan dari apa yang tadi sudah kami sampaikan di atas berdasarkan landasan hukum BBM. Yang pertama, bahwa pihak-pihak yang bisa melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, khususnya di terminal multipurpose dan konvensional, pertama adalah perusahaan bongkar muat. Perusahaan bongkar muat ini perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Ini melakukan kegiatan bongkar barang dari kapal di pelabuhan, terminal multipurpose dan konvensional. Semua komoditi bisa dilakukan oleh perusahaan bongkar muat. Yang kedua, perusahaan angkutan laut melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Pertama adalah barang milik penumpang, yang kedua barang sudah cair yang dibongkar atau dimuat
melalui pipa. Yang ketiga, curah kering yang dimuat atau dibongkar melalui conveyor dan yang diangkut melalui kapal ro-ro. Yang ketiga adalah badan usaha pelabuhan. Melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan kapal di pelabuhan dengan komoditi peti kemas, surat cair yang dibongkar melalui pipanisasi, curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya, dan kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui kapal ro-ro. Next. Badan yang kedua, kesimpulan kedua, badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal bus dan konvensional melakukan kemitraan dengan badan usaha yang didirikan khusus bongkar muat barang di pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha. Ini sesuai dengan pasal 90A Undang-Undang RI nomor 6 2024 tentang perubahan yang tadi kita next. Kesimpulan yang ketiga, otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. PP 31 pasal 1 angka 19. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan mengacu kepada Undang-Undang PP dan PM yang bertujuan untuk mencapai standar pelayanan terbaik atau berkelas internasional. Yang keempat, ketika seluruh stakeholder dalam menjalankan kegiatan di pelabuhan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh OP, seperti tadi Bang Sabri sampaikan bahwa otoritas pelabuhan adalah pengatur pengendali pelabuhan supaya dapat berjalan baik dan lancar, maka standar pelayanan berstandar internasional akan dapat terwujud. Next. Ini harapan kami ya pengguna jasa. Seperti tadi yang kami sampaikan, sebenarnya kayaknya apa begitu itu kita berharap banget. Padahal sebenarnya kita juga di sini semuanya bekerja sama sehingga harus kita memberikan kontribusi. Tapi karena tugasnya dari Bang Odi, kita harus memaparkan harapan pengguna jasa terhadap BUP ya terpasar itu. Terus kita harus taat perintah. Jadi yang pertama adalah pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh oleh otoritas pelabuhan terhadap semua stakeholder yang melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini PP 31 ayat 1 mohon respect ke atas. Saya kalau nggak salah slide nomor 3. Terus. Nah ini bunyi pasal 90A di Undang-Undang nomor 66/2024. Badan usaha pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang sebagai dimaksud dalam pasal 90 ayat 3 huruf G pada terminal serbaguna atau multipurpose dan atau konvensional harus melakukan pemeriksaan dengan badan usaha kata-katanya harus ya di pelabuhan rangka pemberdayaan usaha berarti harus bersama dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam maksudnya APBM kan itu. Kembali ke usaha yang khusus dimuat itu berarti dengan APBM berarti. Jadi harapan kami Pak Kadin mohon izin untuk kegiatan pelaku kegiatan bongkar muat kiranya dapat ditinjau dan dievaluasi kembali supaya berjalan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Harapan yang kedua, arahan otoritas pelabuhan agar bersama antara perusahaan bongkar muat BPM dengan badan usaha pelabuhan BUP
dibuat tertulis dan diketahui oleh otoritas pelabuhan segera dapat dilaksanakan sesuai PM 59 tahun 2021 pasal 9 ayat 3. Yang ketiga, peningkatan dan pengawasan infrastruktur pelabuhan dan Priok secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kami tahu persis bahwa Pelabuhan Tanjung Priok ini tidak besar-besarnya membangun, tapi karena wilayahnya begitu besar, jadi kadang-kadang mungkin ada yang terlupakan. Harapan kami alur pelayaran juga terus dijaga supaya kapal sejenis apapun bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kolam pelabuhan juga demikian, infrastruktur dermaga juga demikian supaya tidak menjadi hambatan ketika kami melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Saya pernah mengusulkan ke Pak CM pada pertemuan yang lain untuk kapal-kapal dalam negeri pun sekarang sudah ada yang draftnya lebih 8 meter dan memang hanya ada satu peluang untuk kapal itu bisa sadar, yaitu bisa 02, dan mungkin untuk ke depan nanti Pak CM bisa mempertimbangkan untuk menyediakan infrastruktur dermaga yang lain sehingga ketika kunjungan kapal lebih dari satu tidak harus mengantri di luar sana. Yang keempat, seluruh pelayan di pelabuhan dapat dilaksanakan tepat waktu. Ini agak terkait dengan pelayanan pandu dan tak. Itu kadang-kadang pada saat jam-jam tertentu terpaksa kita harus mengantri karena apa ya? Saya tidak tahu. Pokoknya intinya kita harus mengantri. Dan mudah-mudahan itu nanti ke depan bisa diperbaiki sehingga semuanya kita bisa berjalan tepat waktu, efisien waktu untuk mempercepat kegiatan bongkar di pelabuhan. Next. Kok nggak ada terima kasihnya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa Pak Kapten Suwondo.